Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dwi Amalia sebagai pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Topik pada pertemuan keempat adalah mengingat kembali mengenai SQL Basic. Di antaranya adalah SQL DDL, kemudian Basic Retrieval Queries in SQL, dan Additional Features of SQL. Kemudian tujuan untuk pembelajaran pada materi hari ini adalah mengenai mampu mengingat kembali SQL Basic, ya. Nah, untuk SQL itu sendiri merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional, ya. Yaitu ada juga SQL DDL, ya. Kemudian juga ada query dasar pengambilan data dan fitur tambahan dari SQL itu sendiri. Satu, itu adalah SQL DDL, ya, yang kita kenal juga sebagai Data Definition Language, ya, yang kita gunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema dari basis data, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan tabel dan objek-objek basis data lainnya. Untuk perintah DDL itu sendiri, ya, itu ada 3, ya. Yang pertama adalah create, yang digunakan untuk membuat objek baru, ya, dalam sebuah basis data seperti tabel, indeks, ataupun skema. Dan 2, ada yang disebut sebagai alter atau perintah alter, ya. Ini digunakan untuk mengubah struktur data atau objek basis data, ya, yang sudah ada, seperti menambahkan kolom baru, mengubah tipe data, atau menambahkan constraint pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah perintah drop, yang digunakan untuk menghapus objek basis data seperti tabel atau indeks. Dan juga ada juga mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang disebut juga sebagai truncate, ya. Itu digunakan untuk menghapus semua baris dalam tabel tanpa menghapus struktur tabel itu sendiri. Dan 2, ada yang disebut sebagai Basic Retrieval Queries in SQL, ya, dimana ini merupakan query dasar, ya, pengambilan data dalam SQL yang menggunakan perintah select, ya, untuk mendapatkan data dari satu atau lebih tabel, ya. Nah, contohnya adalah atau beberapa bentuk dasar dari perintah select, ya. Yang pertama ada mengambil semua kolom, ya, kita menggunakan select terus kemudian bintang, ya, atau asterisk from. Kemudian ada perintah mengambil kolom tertentu, mengambil data dengan kondisi. Juga ada yang menggunakan pengurutan hasil, ya, yang bisa kita pakai dengan sintaks atau perintah order by, ya. Kemudian untuk pengelompokan data kita bisa menggunakan perintah atau sintaks group by, ya. Juga untuk menggabungkan tabel kita bisa menggunakan sintaks join, ya. Kemudian yang ketiga ada additional features of SQL, ya. Di sini merupakan fitur-fitur tambahan dari SQL, ya, untuk kita bisa memperluas kemampuan kita dalam pengelolaan basis data, ya. Yang pertama adalah subquery, ya, yang merupakan query yang terletak di dalam query lainnya, ya. Subquery ini digunakan untuk membuat query yang lebih kompleks. Ada juga view, ya. View ini digunakan atau query yang digunakan yang disimpan sebagai tabel virtual, ya. View ini dapat digunakan untuk menyederhanakan akses ke data yang lebih kompleks atau untuk memberikan tingkat abstraksi. View ini juga bisa membuat tampilan virtual, ya, atau yang hanya menampilkan data yang akan kita inginkan saja, ya, sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai indexing, ya. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan data dari sebuah tabel. Dan indeks ini dibuat pada kolom yang sering digunakan dalam kondisi query, ya. Kemudian selanjutnya ada transaction.
Transaksi ini adalah merupakan satuan kerja yang terdiri dari beberapa perintah SQL ya. Transaksi ini juga dapat digabungkan dengan perintah commit ya untuk menyimpan perubahan atau rollback untuk membatalkan perubahan. Nah, kemudian selanjutnya ada store, prosedur, dan function ya. Ini merupakan kumpulan dari perintah SQL yang dapat disimpan dan dijalankan kembali mirip seperti fungsi dalam bahasa pemrograman. Nah, itu adalah materi mengenai SQL Basic ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti bertemu di pertemuan selanjutnya adalah dengan topik SQL Basic lanjutan ya, mengenai complex queries, trigger, view, dan skema. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.